Mas Haryanto terkenal sekali dengan sebutan Smash 100 watt gitu kan. Waduh. Dulu saya cuma ingatnya King Smash, Mas. Pelatih kan seringnya kan ngomongnya kan ceritanya soal Lim Swee King gitu loh. Mau nggak mau kan jadi terpacu terus dibilang bahwa kalau mau jadi juara ya kayak Lim Swee King itu dicontoh gitu loh. Teknik seperti apa sih, Mas? 100 watt itu tekniknya seperti apa? Ngomong-ngomong yang kasih nama 100 watt itu siapa, Mas? Saya dengar-dengar Mas Ardi atau Saya bilang, wah smash kamu 5 watt sih. Coba ini malam 100 watt gitu. Saya nggak inget, cuma di belakang kalau nggak salah ada wartawan yang dengar. siapa pemain yang paling sulit dikalahkan? Thomas Cup berlalu, Anda kemudian berprestasi di All England. Seperti apa Anda pertama kali menjadi juara All England? Sport Friend dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bertemu dalam Metro Sport Podcast. Dan hari ini kami kedatangan seorang legend, seorang bintang dari cabang bulu tangkis. Saya langsung perkenalkan, tidak usah lama-lama lagi, inilah Haryanto Arbi. Halo, apa kabar, Mas? Saya manggilnya Mas Haryanto ya. Kita beri tepuk tangan dulu lah. Karena jujur saja, kami ingin sekali ketemu Anda, ya kan? Karena apa? Karena kita ketemu dengan seorang juara dunia, juara All England, juara Thomas Cup juga, dan beberapa event-event bulu tangkis kelas dunia. Dan itu terjadi hari ini. Apa kabar, Mas? Saya sehat ya? Masih main bulu tangkis dong? Masih. Nggak bisa lepas ya? Iya. Sampai kapanpun nggak bisa lepas main bulu tangkis itu ya. Mas, kita mau coba tarik ke belakang nih. Mungkin 40 tahun yang lalu lah ya, bisa dikatakan. Atau mungkin lebih dari itu. Anda mengenal bulu tangkis, Anda bermain bulu tangkis, bahkan Anda hidup dari bulu tangkis. Mungkin waktu kecilnya seperti apa sih, Mas? Momen-momen yang paling Anda rasakan ketika memulai menyukai bulu tangkis itu di kota Kudus. Saya mulai main itu umur 10 tahun. Tinggal di kampung waktu itu. Kampung? Iya. Bukan rumah. di kota Kudusnya? Di kota Kudus tapi masuk di Pelosok-pelosok gitu. perkampungan gitu. Ya. Ya. Mobil aja nggak bisa masuk. Motor aja. Iya. Tinggal di situ di rumah kontrakan juga. Di rumah kontrakan juga. Waktu usia 10 tahun itu masih ngontrak di Kudus. Di Kudus. Mulai main terus bisa pindah rumah karena Astom Arbi waktu itu menang ngumpulin uang akhirnya beli rumah sampai sekarang ini. Wow. Terus saya mulai umur 10 main di klub PB Jarum sampai umur berapa ya? Umur 17-an, 18-an begitu. Bukan umur 14 apa 13 baru bisa masuk asrama di PB Jarum. Oh, jadi mulai dari sebelum PB Jarum masih main di mana? Di klub-klub atau di mana? Bukan, di Jarum kan ada pembinaannya. Pembinaannya. Di pembinaannya dulu baru prestasinya agak lumayan baru bisa masuk ke asrama waktu itu. Jadi ini karena pengaruh kakak ya? Salah satunya pengaruh. Kakaknya adalah Mas Hastomo dan satu lagi Mas Edi Hartono. Dua-duanya adalah pebulu tangkis nasional, ya kan? Memang pengaruh dua orang ini sangat besar buat. Bapak Ibu juga main juga dulu. Bapak Ibu juga main juga. Jadi keluarga Pasangan memang juga. keluarga pebulu tangkis ya. Lalu? Ya mungkin dari keluarga juga ya. Iya. Lihat Hastomo sama Edi Hartono waktu itu kan saya sering diajak ke lapangan awalnya. Akhirnya ya ikut main itu. Ikut main usia 10 usia 8 dulu 8 tahun udah mulai ikut-ikutan main kan. Waktu itu pernah main badannya kan anak kecil biasa kan capek semua sakit semua. Nah bapak waktu itu bilang udah kalau manja gitu stop aja nggak usah main. Nah, akhirnya stop tuh 2 tahun berarti. Jadi di kampung ya main bola lah itu gitu. Seneng-seneng kan. Usia 10 tahun baru mulai lagi tuh. Jadi kalau dibilang agak terlambat sama teman-teman yang lain ya. Iya. Saat itu Mas Hastomo sudah main di klub PB Jarum. Sudah. Termasuk juga Mas Edi. Iya. Nah, langsung PB Jarum itu kelas tahun berapa? Tahunnya lupa ya, waktu SD masih SD. Dan itulah digodok di situ. Dengan pelatih-pelatih yang top di situ sampai ujungnya
Mas Rianto dipanggil di Ke Pelatnas. Pelatnas betul. Itu tahun 90 ya? Tahun 90 betul. Tahun 90. Iya. Nah Mas, dari tahun 90 saya melihat kalau melihat dari referensi ataupun CV Anda dari tahun 90 sampai tahun 2000 adalah tahun-tahun yang luar biasa buat kalau saya melihat catatan-catatan prestasi dan gelar-gelar yang Anda peroleh. 10 tahun itu luar biasa. 10 tahun bisa dikatakan golden moment buat Anda. Betul tidak? Betul. Nah, Ya. pada waktu dipanggil di Pelatnas bagaimana rasanya? Ya waktu itu memang agak terlambat ya masuknya. Iya. Jadi waktu usia 18 saya sudah pernah dikirim ke All England tahun 89 sama PB Jarum ya. Karena Bukan melalui Pelatnas. bukan. Dari PB Jarum sudah pernah ngirim waktu tahun 89. Waktu itu kalah di 8 besar sama Edi Kurniawan. Sama pemain kita. 8 besar. Terus nggak pernah ikut lagi itu. 90 kan masuk Pelatnas. Ya. 90, 91, 92 masih belum ikut All England. 93 baru ikut lagi dan menang waktu itu. Nah, pada waktu masuk 90 itu sudah bertemu dengan senior-senior yang Iya. luar biasa dan hebat Iya. pada waktu itu. Betul. Bagaimana perasaan Mas? Ya waktu Bagaimana? Kagok, kikuk atau itu semua lah. Hah. Dan rasa waktu itu kan saya paling junior kan. Kesepian juga. waktu itu siapa-siapa aja yang ada di situ yang Anda anggap sebagai ini luar biasa? Waktu itu ada Edi Kurniawan, Edi Kurniawan. Joko Supriyanto, Oh, Mas Joko juga di situ. Susiha, Alan, Ardi, Iya. Fung Permadi, Bambang Supriyanto. Wah, nama-nama beken itu. Iya, paling kecil ya, paling junior lah ya. Iya. Ya, awal-awal sih rasa dari Kudus kota kecil ke Jakarta kan, jadi Nah, agak kesepian juga waktu itu. cara mengatasinya gimana pada waktu itu? Waktu itu seingat saya ketemu senior-senior dikasih tahu kalau lagi sepi apa nggak ada orang, main aja ke asrama PB Jarum. Jadi mainnya ya baliknya lagi ke Jarum lagi. Jadi ketemu dengan sedulur-sedulur di iya, situ. Sedulur-sedulur yang umurnya samaan gitu. Umurnya samaan tapi sudah duluan di situ. Oke. Nah, 90 momen yang paling saya juga masih ingat karena saya pada waktu itu saksi mata juga tahun 94 Thomas Cup di Istora. Ya. Anda terpilih juga di situ sebagai salah satu pemain tunggal putra pada waktu itu. Bisa Anda ceritakan seperti apa Thomas Cup yang sangat berkesan buat Anda saat itu? Ya, kalau 94 kan berkesannya kan saya pertama kali ikut Thomas Cup ya. Iya. Jadi Thomas Cup itu terakhir kan 84. 84 kita juara. Juara. Habis itu Waktu itu Mas Astomo. ya Stomo. Astomo. Salah satunya ya. Nah, udah 10 tahun waktu itu 94. Nah, Kita puasa gelar. ya 10 tahun. Nah, 94 itu ngerasa bahwa kita tuh salah satu tim yang kuat ya. Jadi ada tunggal pertama waktu itu Joko Supriyanto, terus saya, Ardi BW, Irmawan. Gandanya Ricky Reksi, Bambang Gunawan. Wah, itu dream team itu. Ya, boleh dibilang. Ya. Iya. Waktu itu dream team. Lalu? Tapi kan ya itu setelah 10 tahun main di Istora gitu kan, harapan masyarakat kan kita sangat besar. Ya tekanannya apa bebannya juga jadi besar juga gitu loh di pemain. Suasana pada waktu itu seperti apa, Mas Hari? Di final kita ketemu Malaysia. Ya. Wah, suasananya gimana ya? Wah, luar biasa lah ya. Jadi penontonnya kalau nggak, seingat saya kan lapangan cuma satu. Jadi bangkunya itu yang biasa buat lapangan itu udah dibuat kayak dibikin panggung buat penonton juga gitu loh. Ramai sekali, panas sekali juga. Gegap gempita. Luar biasa ya. Nah, ada yang menarik pada waktu itu. Waktu itu Anda sebenarnya ada di posisi tunggal keberapa? Saya ada di tunggal kedua. Tunggal kedua. Karena strategi dari awal sebelum main, kan biasanya kita di tunggal sama almarhum Indra Gunawan pelatihnya itu sudah sering diskusi gitu. Jadi kalau lawan pemain Denmark siapa yang cocok? Lawan pemain siapa gitu. Nah, waktu sebelum final apa jauh-jauh hari sudah diplot bahwa
ketemu Malaysia, saya yang naik dari tunggal pertama gitu. Padahal waktu semifinal Anda menang apa kalah? Kalah waktu itu lawan Korea. Nah, jadi ya gitu. Jadi waktu itu ya ada kayak ini ya kayak Polemik. ya Polemik. nah. Harusnya nih Mas hari ini di tunggal keberapa musuhnya? Tunggal kedua. Tunggal kedua. Tapi didorong jadi Didorong tunggal dari pertama. karena dianggap saya paling cocok waktu itu lawan Rashid. Rashid kan tunggal pertamanya. Jadi buat tim Malaysia saat itu kaget juga dong, Mas Ari. Mungkin ya. Mungkin kaget juga kali ya. Iya nggak nyangka Iya, kan? iya, nggak Mungkin nyangka. yang mereka pikirkan pada waktu itu adalah Joko ya. Betul. Baru Ardi Iya. mungkin. Ya, saya. Oh iya, tetap Mas Ari. komposisinya kan tetap Joko, saya, Adi. Nah, Jadinya waktu saya naik, jadi Adi tunggal kedua. itu berapa jam sebelum final perubahan itu? Kalau masukin nama-nama pemain, Iya. biasanya sih 4 jam sebelum pertandingan. 4 jam sebelum pertandingan. Artinya Malaysia pasti sudah berpikir, kita lawan Joko nih yang pertama. Dan ternyata Mas Hari, bebannya kayak apa Mas? Tunggal pertama loh. Tunggal pertama ya. Tunggal pertama kan yang diharapkan pembuka jalan ya. Apalagi waktu itu kan dirasa saya paling cocok sama Rashid. Iya. Nah, bebannya itu ya terlalu, waktu itu saya rasa ya, saya ngerasain itu berat banget gitu loh. Karena waktu menang itu saya belum pernah selama main itu punya perasaan kayak badannya itu kayak terbang gitu loh. Enteng bener-bener. Jadi Karena, seperti iya, karena ngerasa kan mungkin bebannya terlalu berat. itu setelah menang, setelah menang. setelah terakhir di set penentuan Anda menang, rasanya seperti Setelah lepas. menang Iya. baru mau masuk ke ruang ganti itu, rasanya tuh kayak beban yang berat itu di pundak, tahu-tahu burs hilang gitu langsung. Itu straight set apa rubber set ya? Straight Seingatan? set. Straight set. Straight set. Saya membayangkan beratnya Ginting ketika lawan India sebagai tunggal pertama ya Mas ya. Bahwa tunggal pertama di Thomas untuk bergu itu selalu menentukan di situ. Iya. Iya, ada pemain lain yang Iya, menentukan juga, menentukan. tapi biasanya kalau menang kan lebih mudah gitu buat partai-partai selanjutnya. Diprediksi untuk merebut poin di situ ya, merebut kemenangan pertama. Oke. Nah, Thomas Cup berlalu, Anda kemudian berprestasi di All England. All England ini kan bisa dikatakan sebagai kejuaraan dunia tak resmi lah, orang bilang ya kan, kejuaraan dunia tak resmi. Nah, seperti apa Anda pertama kali menjadi juara All England? Sebelumnya kan ada Om Lim Swee King, Om Rudy kan ya. Anda ngalami seperti apa ketika menjadi juara All England? Itu 94, 93, 93, 94. 93, 94, berturut-turut. Ya, 95-nya final kalah. Oke. Ya, kan tadi saya pernah cerita 89 Iya, itu saya sempat ikut. main. Jadi pernah ngerasain suasana All England, karena kalau dulu sebelum ada Olimpiade kan Iya. semua kan harapannya bisa jadi juara gitu loh, dengan Iya, sejarahnya pasti, kan. Pasti. Di klub juga sama, di PB Jarum itu dulu kan Lim Swee King yang juara. All England. Pasti. All England pasti itunya. Jadi 92 saya masih nonton di TV itu finalnya. Tapi lupa siapa yang final. Masih nonton di Masih TV. nonton 93. Masih belum membayangkan akan Iya, 93. 93 ikut gitu. Ikut dan main dan juara gitu. Luar biasa sekali, karena 93 nonton sambil kapan ya kita bisa itu dibayangkan semua pemain bulu tangkis ya, khususnya tunggal putra ya. Kapan saya bermain? Iya. Kalau nggak salah Albert Hall apa namanya? apa? Nama- Dulu di Wembley 93. Wembley. Oh, oke. 93 terakhir saya juara di Wembley. Habis itu 94-nya pindah di Birmingham. Birmingham. Birmingham Arena kalau nggak salah. Nggak tahu Iya. sekarang. Cuma tetap masih di Birmingham. Iya. Sampai sekarang ya. Jadi juara terakhir yang 93 itu di Wembley. Dan di Wembley waktu itu saya ngerasanya tuh wah luar biasa sekali ya. Jadi lampu sorotan ke pemain. Iya. Terus suasananya itu dingin banget di Wembley. Kayak angker-angker gitu. Karena bangku penontonnya semua gelap semua. Cuma pemain Sorotan aja. hanya ada di Ada tengah-tengah pemain. lapangan di center court saja. Jadi- Beda dengan Istora ya. Jadi- Kalau kejuaraan Indonesia terbuka atau apapun open gitu. Ya mungkin karena sejarahnya itu Iya. ya, yang bikin jadi spesial All England itu. Tapi memang cita-cita Anda suatu saat saya akan mengangkat apapun menjadi juara di All England. Ya, kan dari klub kan sudah gitu. Udah di Di doktrin. Wah, itu
Tahun itu ya All England, kalau jadi pemain ya harus juara All England. Iya. Oke. Nah, setelah itu juga ada, saya catat juga Hong Kong terbuka, Jepang terbuka, Taipei Master, bahkan juara SEA Games, ya kan? Lalu juara dunia 95. Nah, juara dunia 95 ini kan suatu momentum yang bagus juga nih. Bisa Anda ceritakan seperti apa pada waktu itu? Saya malah nggak nyangka kalau bisa juara dunia ya. Waktu itu kan 95. 95 itu harapannya kalau dulu Sudirman Cup dulu. Ya. Sudirman Cup baru disambung ke Betul. juara dunia. Nah, waktu itu semua itu kita kan targetnya memang di Sudirman Cup gitu. Karena sudah lama kan. Waktu itu Sudirman Cup baru pertama kali, sampai sekarang baru pertama kali Indonesia dapat 89 waktu pertama kali di Jakarta itu. Edi Hartono, kakak juga. Kakak juga gitu. Pertama sampai sekarang belum pernah lagi. Iya. Nah, waktu itu 95 itu targetnya di Sudirman Cup. Targetnya di Sudirman Cup, kalah udah nggak mikir di kejuaraan dunia. Iya. Kan sudah kalah, udah capek mental, capek pikiran semua gitu. Iya. Nah. Mas Arianto, saya cukup memperhatikan ya, karena dengan usia yang segini saya juga waktu itu melihat juga bagaimana kiprahnya Om Rudi, Om Ii Sumirat, bahkan Mulyadi pun saya sempat lihat gitu di TV. Mungkin Anda masih kecil-kecil waktu itu ya. Lalu setelah itu zamannya ada Lim Swee King, Icuk, ya kan? Lalu kakak Anda Hastomo, ada Lius Pongo, ya, ada Alan, Ana dan Taufik, dan sekarang Ginting. Mas Arbi, ada perubahan nggak permainan bulu tangkis zamannya Rudi dulu dan zamannya sekarang? Style-stylenya itu yang Anda Kalau zamannya saya sih kan poinnya 15 ya. Iya. Mesti tahan fisiknya. Terus terutama fisik lah, tahanannya. Iya. Karena pindah bola gitu. Kalau sekarang rally point kan kecepatannya mesti ada. Iya. Daya tahan sama kecepatan sekarang utama, sama konsentrasi ya. Karena kan kalau mati poin. Kalau dulu pindah bola ya ngadunya kan lama-lamaan. Kalau kita fisiknya kuat kan pindah bola lebih ini. Makanya pemain Eropa dulu waktu zamannya saya jarang menguasain kan. Kalau sekarang kan udah rata semua jadinya gitu. Seninya terasa ketika pada waktu itu ya, pindah bola, ketegangan itu muncul, kita nonton di TV, entah itu Thomas atau All England tuh justru di saat-saat seperti begitu, apalagi di angka-angka kritis, tapi masih bisa bertahan terus. Ya, waktu itu Rudi dengan Sven Pri, saya masih ingat itu. Bagaimana? Ya makanya kalau yang dulu ketinggalan 14-1 masih bisa. Masih bisa, Mas. Masih bisa. Kalau sekarang ketinggalan 2-3 poin sudah berat ya. Gitu. Sudah berat. Nah, ini juga menarik nih. Mas Arianto terkenal sekali dengan sebutan Smash 100 Watt gitu kan. Waduh. Dulu saya cuma ingatnya King Smash, Mas. Iya kan? Dulu tuh kita tuh dulu tahu, wah, kalau udah Lim Swee King sudah naik, sudah bola ke kiri apa ke kanan. Nah, ada nggak pengaruh dari King Smash terhadap julukan Anda itu sebagai Smash 100 Watt itu, Pak? Ada ya. Nah, seperti apa tuh adanya? Ya, dulu waktu di klub di Jarum, kan pelatih kan seringnya kan ngomongnya kan ceritanya soal Lim Swee King gitu loh. Jadi kita mau nggak mau kan jadi terpacu terus dibilang bahwa kalau mau jadi juara ya kayak Lim Swee King itu dicontoh gitu loh. Latihan nggak mau kalah sama yang lain. Yang lain latihan lari 10 kali, dia bisa 15 kali. Pokoknya nggak mau kalah sama yang lain. Lim seperti begitu? Ya. Ceritanya gitu terus yang diulang-ulang. Jadi kan jadi motivasi buat. Anda sendiri pernah melihat Om Lim latihan waktu di Jarum? Sama sekali nggak lihat. Jadi hanya cuma dengar cerita saja. Nah, cuma kita biasanya kalau pas nggak latihan, kita puternya filmnya Om Lim terus. Oh, caranya smashnya gini gitu. Cara smashnya gini, ambil posisi bolanya gini gitu. Jadi karena kita sering lihat, ya kita praktekin di lapangan. Teknik seperti apa sih, Mas? 100 watt itu tekniknya seperti apa? Kita pengen tahu nih supaya penggemar bulu tangkis juga kalau latihannya seperti apa. Latihannya kan kita nyontohnya kan Lim Swee King gayanya apa-apa. Tapi kalau dibilang saya sama Lim Swee King bedanya, kalau Lim Swee King keras, kalau saya lebih tajam, itu aja bedanya. Lim Swee King powernya keras. Gaya hampir sama karena saya kan ngikutin Lim Swee King gitu. Jadi posisi lompat setinggi-tingginya. Iya.
Biasanya kan ngambil itunya kan kayak mundurnya kakinya gitu. Kan kita pelajarinya gitu ngeliat. Footworknya juga seperti apa footworknya. ketika jump juga melakukan itu. Nah, Anda bisa sempat nggak sih kepikiran pada waktu men-smash itu arahnya kemana? Kan berapa detik putarannya, iya. Biasanya sih langsung ngeliat posisinya lawan kemana, kita langsung nyemesnya kemana gitu. Ngomong-ngomong yang kasih nama 100 foto siapa Mas? Saya dengar-dengar Mas Ardi atau? Enggak, bukan Mas Ardi. Jadi ceritanya dulu kan waktu di Malaysia pertandingan. Di Malaysia. Saya kan makan pagi sama Ardi kan biasanya cita-cita gitu kan. Sambil ngobrol kan makan pagi. Oh, di hotel. Di hotel. Oke, lagi breakfast nih sama-sama. Iya, sama-sama. Terus cerita, aku bilang si Ardi kan malamnya waktu itu kalah sama si Rashid kalah sama Rashid. Lesu dong ya, paginya kan makan itu, malamnya saya yang ketemu Rashid. Dia sebelumnya udah kalah dulu. Oke. Terus ngobrol-ngobrol, saya bilang, wah smash kamu 5 watt sih. Coba ini malam 100 watt gitu. Beneran, karena Rashid kan biasanya kalau di Malaysia kan susah dikalahkan gitu. Nah malamnya itu, paginya ngomong gitu, malamnya saya main menang beneran gitu. Nah saya nggak inget, cuma di belakang kalau nggak salah ada wartawan yang dengar. Terus ditulisnya gitu, smash 100 watt itu. Iya. Wow. Ceritanya gitu, jadi guyonan sama si Ardi ceritanya. Siapa pemain yang paling sulit dikalahkan? Waktu eranya saya ya, saya sering kalahnya sama, kok jadi lupa. Sempat ketemu Morten kan? Ketemu Morten Fort Hansen juga? Pernah. Menang. Waktu dia mau turun saya baru naik itu. Sejanwa juga sama pernah. 2 kali ketemu menang karena saya pas. Atau pemain Indonesia sesama pemain Indonesia siapa yang sulit dikalahkan? Kalau sama pemain Indonesia sih itu ya rata ya, kalah menang semua, sama Adi, sama Joko, sama Alan. Tapi udah saling tahu lah semuanya. Pemain tunggal yang main ke double tuh Nyakik ya, kalau nggak salah ya. Iya. Yang bagus main di tunggal juga bagus main di betul. double. Saya nggak akan lupa itu. Ingat sekali pada waktu itu. Anda ditawarkan untuk main double pada waktu itu? Enggak gampang sih. Enggak gampang. Jadi lip syncing itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau pemain kayak saya main di ganda kelihatannya kurang berprestasi pasti. Jadi memang udah fokus di tunggal aja. Masukan buat teman-teman di pelatnas sekarang nih. Apa yang Anda lihat insight positif buat baik itu Ginting maupun Jojo dengan prestasi ataupun pengalaman yang mereka sedang atau pertandingan-pertandingan yang mereka hadapi sekarang ini? Ya, satu pasti persiapannya lebih bagus ya. Yeah. Semua kan dari persiapan latihan. Yeah. Kedua ya mesti berani ngadu kalau sekarang ya. Istilahnya kalau saya ngomong itu apa ya, berani capek. Karena main sekarang kan nggak ini ya, mesti tahan dulu gitu. Karena mati poin gitu, mesti tahan. Kalau kita nggak tahan ya gampang mati sendiri gitu. Setelah pensiun pada tahun 2000 ya, apa yang mendorong Anda untuk, orang bilang gantung raket atau apalah terserah lah, retire atau pensiun, apa yang mendorong? Apa yang memicu? Apa memang sudah melihat bahwa usia pada waktu itu sudah harus putuskan untuk mundur? Kan waktu itu sering cedera ya. Iya betul. Jadi latihan juga nggak maksimal. Udah mulai kalah ya mungkin udah cukup lah gitu. Iya. Mungkin kalau gamenya kayak sekarang mungkin agak bisa setahun 2 tahun lagi kali ya. Kalau game seperti sekarang ini. Ya kan game 21 ini kan lebih ini ya. Mas Arif, senior-senior Anda banyak setelah memutuskan pensiun, karir mereka menjadi pelatih. Bahkan ada yang pelatih di luar ya, di India, di Malaysia ataupun di Eropa. Kenapa Anda nggak memilih untuk menjadi pelatih yang benar-benar full menjadi pelatih, malah sekarang memilih untuk menjadi seorang wira swasta? Nah ini. Karena waktu itu kan awalnya lagi mulai di bisnis ya. Yeah. Terus ada ditawarin juga. Salah satunya ke Korea juga pernah nawarin juga. Nah saya maksudnya kan lagi mulai juga, lagi inilah kalau ditinggal kan sayang juga karena sudah mulai berapa tahun. Waktu itu ditawarin juga kalau mau ngelatih di Korea. Oh sempat juga ditawarkan menjadi pelatih. Lalu mengatakan tidak, lebih memilih untuk wira swasta. Saya konsentrasi dulu di bisnis apa sih Mas? Kalau Susi juga ada bisnisnya juga ya sama Alan. Kalau Mas Hari bisnisnya apa ya?
Sama raket, baju, celana gitu. Oh, ini ya salah satu Ya, contohnya. ya. Oke. Sport Friend ini adalah raket produksi dari Mas Hari. Ya. Namanya apa sih, Mas? Fly power, power. Fly Power. Kenapa namanya Fly Power? Karena Kebenaran aja, Pak. Hah? Kebenaran aja. Bukan karena dulu terbang lalu melakukan smash tuh kan. Awalnya itu kan setelah pensiun, Iya. kira-kira 2 tahun lah. Waktu itu bingung mau ngerjain apa kan. Nah waktu itu terus sama si Fung Permadi. Oh, sama Fung. Wah, sama Fung. Kan Fung ada di Taiwan waktu itu. Iya, melatih tinggal di Terus- Taiwan ya. Iya tinggal di Taiwan. Oh, berapa kali kan masih kontak-kontakan karena Iya. waktu jadi pemain kan Iya. sering bareng terus gitu. Iya. Terus nanya gimana ada yang bisa dikerjain nggak di sana gitu, ngobrol-ngobrol aja. Terus dia bilang ada nih emang yang mau pesen sepatu mau dikerjain nggak? Ya bolehlah saya bilang gitu. Akhirnya waktu itu mereknya Flapor ini. Oh, Dia- sudah ada mereknya. Flapor dia Dibikin. bikin sepatu, terus kirim ke sana malah nggak jual di sini awalnya, kirim ke Taiwan. Terus waktu pesanan yang kedua saya bilang boleh nggak kita jual juga di Indonesia gitu, cobalah, coba aja gitu. Akhirnya kita lebihin itu waktu pesanan dia kita lebihin buat jual Iya. di sini. Oh, gitu. Udah mulai dijual, ketemu sama pemiliknya Flapor ini, nanya gimana, saya boleh pakai brandnya ini nggak Flapor gitu. Ya boleh, tapi kamu juga saya pakai Oh. namanya buat di Iya, Taiwan iya, gitu. iya, iya. Ini salah satu contohnya ya. Ini sepatu untuk main bulu tangkis. Bulu tangkis, ya. Oke. Berarti pemasarannya tidak hanya di Indonesia tapi juga Di luar ya. Wow. Luar biasa. Jadi sekarang benar-benar berbisnis nih. Iya dong. Benar-benar full Udah berbisnis. dari 2003 2003 sampai sekarang. sudah bikin almarhum Markus Kido sama Indra sama Nintia kan pernah pakai Iya. Flapor juara di Asian Games. Mas Hari, kita ke keluarga. Menikah dengan Mbak Wiwi Wiras Arbi. Viral, ya. Ya kan nama Arbi sekarang. Itu kalau nggak salah bukan pemain bulu tangkis itu ya. Bukan. Malah seorang pramugari ya. Bukan juga. Bukan juga. Bukan. Jadi Dulu ketemunya di Singapura, memang dia sekolah di sana waktu itu. oh gitu. Dikaruniakan 2 orang anak Iya. putra. Main bulu tangkis nggak Mas? Terlambat mainnya. Sekarang baru seneng. Jadi udah mulai nepok bulu Iya, tangkis lah ya. sekarang lagi mulai. Memang kenapa dia nggak mau ikut jejak ayahnya? Dulu pernah main waktu kecil. Karena ingat saya juga tahunya dari orang juga ya. Iya. Jadi anak saya dulu waktu main karena lapangannya sedikit banyak suruh lari. Jadi tidak disuruh mukul dulu. Kalau anak-anak itu kan Mukul dulu dulu, biar senang. seneng dulu Iya. baru. Kalau karena pengalamannya lapangannya sedikit, yang main banyak, jadi Iya. dia kebanyakan disuruh lari. Makanya waktu itu dia bilang, wah capek main bulu tangkis gitu. Belum dapat senangnya dulu itu. Sudah dibikin capek, makanya sudah nggak mau. Itu awalnya. Jadi sekarang kedua putranya memilih Sekolah untuk aja. sekolah. Istri juga wira swasta saya dengar. Iya. Berbisnis Sekarang, juga. iya. Jadi benar-benar Mas Hari keluarga wira swasta ya. Mas, kalau melihat ke depannya nanti bulu tangkis kita, Anda optimis tetap dengan materi pemain dan juga sekarang kan masih ada di Jarum ya. Ya. Anda bisa ceritakan seperti apa PB Jarum yang ada di Kudus menggodok bibit-bibit muda. Ya, saya sih optimis ya bulu tangkis Indonesia. Iya. Kalau ngomongin bulu tangkis kan kayak sepak bola. Kalau sepak bola kan Brasil. Kalau bulu tangkis kan Indonesia ya. Iya. Apalagi juga kalau lihat sekarang kenapa perkembangan bulu tangkis jadi kayak berimbang semua. Iya. Karena beberapa alumni PB Jarum udah ngelatih di seluruh dunia. Kalau nggak salah saya hitung-hitung mungkin ada 30-40 orang loh yang latih tersebar di itu ya. Di Iya. dunia ya. Jadi positifnya bulu tangkis semakin banyak Iya, yang menyukai, berkembang, tidak ya. hanya di Eropa dan juga di Asia, tapi juga di Amerika Latin Iya, juga betul. Ya, sampai sekarang kan PB Jarum masih membina karena kemarin ada pandemi. Iya. Audisi PB Jarumnya kan sementara off dulu. Mungkin tahun ini sih berjalan lagi ya.
Dari audisi itu kan kita dari audisi itu dipilih pemain-pemain yang bisa dibina di PB Jarum. Gitu. Ada berapa bibit kebanyakan di PB Jarum yang ada di Kudus, Pak? Kalau yang Apa dibagi dalam kelompok umur? iya dibagi kelompok umur. Iya. Jadi mungkin kira-kira ada 200 sampai 300 orang yang dibina. 200 sampai 300 orang. Total semua. Jadi ada tunggal, ada ganda, ada max double, sudah. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Iya, harusnya. Ya dari PB Jarum belum lagi dari PB-PB yang Betul. lain yang juga akan menjadi kontribusi yang baik buat bulu tangkis di Indonesia. Luar biasa. Nah, Mas, ini ada speed question nih, speed question. Nah, ini titipan dari teman-teman nih, speed question. Enak jadi atlet apa politikus? Atlet, Musik atau nonton film? nonton film, Oke. Lindan atau Lee Chong Wei? Lindan, Lindan. Anthony Ginting atau Jonathan Christie? Jonathan Christie. Jonathan Christie. Sebutkan 3 pemain bulu tangkis all time favorit Anda. 3, 3. Lim Swee King, Lim Swee King, Lindan, Lindan, Lee Chong Wei. Lee Chong Wei. 3 nasihat untuk pebulu tangkis muda. Latihan yang lebih giat, lebih giat, lebih capek dibanding pertandingan karena dari latihan itulah pertandingan bisa. Pertama itu, kedua Kedua ya disiplin, disiplin. ya konsentrasi untuk memang benar-benar latihan. Ketiga evaluasi sendiri, evaluasi diri sendiri ya. Mungkin sering nonton film dia, pertandingan dia gitu. Oke. Mas Harit, thank you banget. Terima kasih sudah hadir di tempat kami saat ini. Terima kasih masukan. Dan kami percaya bahwa apa yang kita bicarakan ini memberikan nilai positif buat penggemar bulu tangkis dan juga mengenang Anda ya. Mengenang Anda sebagai seorang champ, ya kan, sebagai seorang juara, dan tentunya juga bagi teman-teman di Pelatnas yang nonton podcast kita ini dapat insight yang bagus. Semoga bulu tangkis kita tetap jaya. Oke Mas, thank you. Dan para sport friend dimanapun Anda berada, terima kasih untuk sudah menyaksikan podcast bersama bintang bulu tangkis kita. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.